Ya, halo semuanya. Bertemu dengan saya Muhammad Hadi Yudianto dalam topik pembelajaran Internet of Things. Di sini saya tidak akan sendiri karena dibantu dengan Pak Vito Hafiz Cahaya Putra. Kami berdua berasal dari Prodi Computer Science BINUS Bandung. Ya, tanpa berlama-lama, silahkan menyaksikan topik kami. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya dan terus semangat untuk mempelajari ilmu pengetahuan gitu ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu mengenai microcontroller, Arduino beserta simulatornya begitu ya. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya begitu ya. Nah, jadi di sesi 3 ini kita akan bahas mengenai microcontroller, Arduino dan simulator. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Saya mengenai microcontroller Arduino dulu yang sesi pertama. Oke, yang pertamanya itu ya. Oke, pada penerapan ini Internet of Things umumnya membutuhkan perangkat ya yang digunakan sebagai unit pusat pemproses input sinyal elektronik nanti menjadi output sinyal elektronika gitu ya. Yang dibutuhkan itu bernama microcontroller. Nah, ini sih wujud dari microcontroller itu gitu ya. Lalu nanti inputnya itu biasanya itu berupa sinyal elektronik asalnya dari sensor biasanya gitu. Jadi nanti diinputkan, diproses, nanti nah oleh Arduino atau microcontroller ini akan diberikan output apa gitu ya. Tergantung nanti dari yang kita melakukan programnya seperti apa. Oke, kita langsung next. Nah, di sini ada microcontroller adalah sistem komputer berukuran kecil yang seluruh elemen itu dikemas dalam bentuk di dalam IC gitu ya, integrated circuit yang dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Jadi seperti ini untuk wujudnya gitu ya. Pada dasarnya sebuah IC itu nanti terdiri dari satu atau lebih prosesor CPU gitu. Ada memorinya juga, ada RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang didapat di program gitu ya. Oke, nah di sini buat microcontroller yang dijual di pasaran itu mereknya sangat banyak juga gitu ya. Ada Raspberry Pi, ada Arduino, ya. Ini dua ini paling sering kita dengar gitu ya. Lalu ada BeagleBone, Intel Core, Mbit, dan lain sebagainya. Namun untuk microcontroller yang paling favorit digunakan saat ini yaitu Arduino gitu. Nah, ini yang paling favorit digunakan. Oke, sekarang kita mulai dari ininya dulu ya, dari sejarahnya dulu, ya, atau dari awalnya dulu gitu ya. Nah, jadi microcontroller Arduino ini merupakan microcontroller yang ukurannya itu sebesar kartu kredit gitu, ukurannya kecil gitu. Arduino berasal dari Italia yang dibuat pada tahun 2005. Nah, di mana Arduino ini bersifat open source, jadi bebas gitu ya untuk kita kembangkan proyek-proyek menggunakan ini. Oke, ini ada jenis-jenis dari microcontroller Arduino. Pertama ada Uno ya. Ini jadi yang paling favorit, yang paling banyak dibeli gitu ya. Uno ini ya karena ini ukurannya tidak kecil dan tidak besar, jadi medium, sedang gitu ya untuk yang Uno ini. Lalu ada yang selanjutnya ada Arduino 2 ya. Ini pengembangan juga dari Arduino juga, Uno juga. Namun dengan 54 digital pin input juga gitu ya. Lalu ada Arduino Leonardo di sini. Board ini memiliki 40 digital pin input atau output, 6 pin analog input, itu ada koneksi micro USB. Nah, ini ada Arduino Mega 2560. Ini ukurannya lebih panjang gitu ya dari Arduino Uno. Ini ada 54 digital pin input output. Ya, lalu ada 16 analog input. Ya, protokol komunikasi juga, koneksi USB dan USB dan tombol reset gitu. Ini lengkap. Nah, lalu di sini juga ada namanya Arduino Nano R3. Nah, nano itu seperti namanya ukurannya sangat kecil sekali seperti ini perlu digambar. Nah, jadi ukurannya kecil. Ini kolaborasi antara Graphitex dengan Arduino gitu ya. Nah, sedangkan yang favorit ya seperti dari awal disebutkan Arduino Uno ya, ini yang paling favorit. Jadi kalau kalian misalkan yang semuanya yang di rumah gitu ingin membeli Arduino ya itu bisa pilih yang Uno aja dulu gitu ya. Ini yang paling mudah ditemui di pasaran dengan harganya yang terjangkau juga gitu. Ini ada spesifikasi dari Arduino. Jadi Arduino ini kita lihat dari yang Uno ini. Nah, hardware Arduino ini memiliki prosesor Atmega 328. Inilah Atmega-nya gitu ya.
Memori terdiri dari flash memory 32 kilobyte, lalu ada SRAM juga untuk penampung data atau hasil pemrosesan data sama Arduino, sama adanya pasokan satu daya gitu ya. Terus menerima daya, maka ini bekerja. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini ada pinnya gitu ya. Ini terdapat port USB untuk menghubungkan Arduino dengan komputer dan mengisi satu daya. Nah, pin digital di sini levelnya itu 0 sampai 13 gitu ya. Jadi ada 0 sampai 13 di jajaran sebelah kanan ini. Ada digital yaitu 0 atau 1 gitu ya. Nanti kita akan bicara tentang digital pada saat praktik gitu ya. Lalu pin analog di sini untuk itu dapat memberikan rentang 0 sampai 1023. Karena nanti ada sensor-sensor atau aktuator nanti yang memanfaatkan pin analog ini. Nah, sejujurnya Arduino dari sekompleks itu hanya tiga ya, terdiri dari intinya. Ada CPU, ada memori, ada input outputnya. Nah, banyak hal yang dapat dilakukan menggunakan microcontroller Arduino tapi dan Internet of Things. Misalnya untuk sensor, lalu misalkan untuk proyek tempat sampah cerdas, misalkan garbage bin. Ya, ini bisa. Jadi menggunakan sensor ultrasonik untuk melihat ketinggiannya, nanti dikirimkan ke suatu platform nanti di Internet of Things. Lalu terkait simulator, nah jadi apa sih simulator itu? Gitu kan tadi kita udah ngobrol tentang Arduino, microcontroller juga, nah saya masuk ke simulator. Oke, jadi simulator itu dalam konteks microcontroller adalah aplikasi yang digunakan untuk menirukan atau menguji perilaku dari program yang ditulis untuk microcontroller tanpa menggunakan perangkat keras fisik. Sebenarnya ada yang paling favorit juga saat ini yaitu mengenai Tinkercad dan Walkly gitu ya. Jadi kita akan coba menggunakan Tinkercad, ya, lalu nanti kita menggunakan Walkly. Oke, jadi pertama-tama ada Tinkercad di sini. Tinkercad itu merupakan platform pembelajaran online yang memungkinkan pengguna untuk merancang, membuat, dan mensimulasikan model 3D gitu ya. Sirkuit elektronik dan kode programnya gitu. User Tinkercad. Nah, di sini silahkan diklik saja Tinkercad-nya yang paling atas ini. Boleh kalian klik login. Nah, loginnya mungkin bisa sesuaikan dengan ininya ya, in school gitu. Ini boleh atau personal. Nah, di sini silakan masuk ke bagian My Design gitu ya. Kalau sudah masuk sini, sip ya. Ini sudah masuk ke My Design. Ini ada bagian 3D Design, kode blocks gitu ya. Saat ini kita akan fokus ke sirkuit. Sip ya. Oke. Jadi tidak usah nggak apa-apa yang masih bingung. Nah, boleh diketik Arduino, udah itu pilih yang Arduino Uno. Oh, ini. Oke, sip. Ini ya, ini Arduino Uno. Lalu silakan pilih yang breadboard. Nah, ini sebetulnya sudah ada di sini breadboard. Nah, mungkin bisa diketik Ctrl minus gitu ya, yang di keyboard. Ini untuk diperbesar, diperkecil gitu ya. Oke, nah saat ini kita akan coba silakan pilih LED yang ini ya. Pembahasan LED akan dibahas di sesi selanjutnya. Nggak apa kita coba dulu sekarang. Oh, ada resistor. Ini. Nah, ini resistor ya. Kita bisa ubah posisinya menggunakan ini. Rotate gini ya. Ini kita ubah yang menjadi horizontal gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Klik yang ini, lalu sampai sini diklik kiri. Jadi kita bisa buat polanya gitu ya. Diklik kiri lagi, jadi rapi gitu ya. Klik kiri, lalu klik dua. Sekarang boleh masuk ke code, kita menggunakan teks. Nah, kita akan menggunakan teks saat ini gitu ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan ini, kita coba nyalakan. Boleh ikuti ya, sip. Sebentar, ini belum nyala ya. Oke, sorry saya salah posisi gitu ya. Nah, ini ya, jadi pada saat sudah dinyalakan, nah ini seperti ini, gitu.